kita masuk kepada pasal baru tentang apa-apa yang menyebabkan sembahyang batal. Kemarin habis rukun dah, habis sunat sembahyang. Nah, sekarang masuk kepada yang membatalkan sembahyang. Kita tak tahu ni pula ya. Sembahyang. Itu sembahyang kalau tak tahu yang membatalkan sembahyang kan tak tahu itu. Nah, bermula yang membatalkan sembahyang itu 11 perkara. Ada 11. Jadi 11 macam inilah yang menyebabkan sembahyang batal. Jadi selain itu macam mana? Ada. Jadi pilih salah satu. Kalau ada salah satu ini di dalam sembahyang kita, maka sembahyang kita batal. Nah, kalau tidak ada salah satu daripada yang 11 ini, berarti sembahyang kita sah. Tak sah ya. Bukan dirimu lain. Nah, kalau masalah dirimu dan dirimu itu lain kita. Bukan kita mikir ya. Nah, bukan kajian masalah diri. Kalau dirimu dan dirimu itu mungkin kajiannya kajian tasawuf. Nah, sekarang yang nampak-nampak dia. Dan yang lebih daripadanya, hendaklah ditentukan dia pada kitab yang panjang-panjang. Nah, jadi sebenarnya yang membatalkan sembahyang itu lebih 11. Cuma di dalam kitab ini disebutkan 11 macam je. Nah, jadi kalau tidak lebihnya macam mana? Belajar lagi kitab yang lebih besar lagi daripada kitab ini. Nah, jadi tidak cukup kita belajar kitab ini aja. Masalah bahasa ini. Jadi sudah selesai ini pakai kitab lain pula lagi. Nah, jadi apa? Supaya pengetahuan kita itu bertambah dan jangan supaya pula kita jangan cenderung menyalahkan orang. Ya, nanti kalau ada perkara yang berbeza dengan awak sebut pula semayang tak semayang kau dah. Nah, salah semayang kau tu. Sementara ilmu kita baru kita pendek, kita kecil kan. Nah, jadi ilmu yang ada dengan kita, ilmu yang di dalam kitab yang kecil. Orang lah belajar kitab apa-apa tu kan. Orang lah ngaji kitab Al-Banyak kan, yang kitab Imam Syafi'i. Kita tak pernah jangankan nak baca, tengok kitab dia pun tak pernah kita. Tak cenderung pula kita nak menyalahkan. Jadi harus fleksibel kata orang ya. Jadi dalam kita beragama ni kita harus fleksibel. Jangan kita apa yang takut atau istilahnya taklid buta orang kan. Ya, belum menyalahkan orang. Jadi kalau ada yang berbeza dengan kita, belum tentu salah. Ya, kalau ada orang berbuat amal, sembahyang atau apalah, berbeza dengan apa yang kita buat, itu belum tentu salah. Teliti dulu. Ya. Jadi kemungkinan besar ilmu kita tak sampai situ. Nah, kemungkinan besar je. Nah, kemungkinan besar. Itu kata dia kan. Dan yang lebih daripadanya, yang 11 tadi doang, hendaklah ditentukan dia pada kitab yang panjang-panjang. Dia panjang apa? Yang panjangnya sarahnya ada. Yang panjangnya apa? Sarah atau penjelasan di dalam kitab. Jadi bukan kitab yang panjang. Yang kita bekerja panjang tuan. Panjang kitab itu dah. Ya, sarah. Panjang murai je. Setidak-tidaknya kalau sudah ini nanti kita selesai kita ini pemilihan belajar sekitar karangan kita sebut karangan Syekh Arsad dan juga ada dari kitab Sadil Al-Tadil ada tu daripada pengarang kitabnya Abdul Rahman di Syekh Arsad Al-Banjari. Dan itu tebal kitab dia yang ini adalah model Quran. Kalau itu memang yang panjang penjelasan dia surah ini. Nah, di rumah tu rombongan belajar masalah taharah aja main dah bertahun pun sudah. Lah masalah taharah aja penjelasan panjang kan. Dia dulu dia lihat
banyak perai lagi. Tak betul. Nah, ya. Pertama, yang betul sembahyang ya, berkata-kata dengan sengaja. Jadi berkata-kata dengan sengaja di dalam sembahyang berpandir. Nah, di dalam sembahyang ada Allahu Akbar takbir kan? Kau tadi ke mana? Lupa pakai songkok, tu nak ambil songkok aku kan? Karena itu banyak sunat sembahyang salah tu kan. Nah, kita nak warna badol kan. Tadi kau nak badol, dibayangkan. Jangan bilang kan. Jadi, Pak. Jadi berkata-kata dengan sengaja. Jadi sengaja pula. Serta diketahui akan haramnya. Jadi berkata-kata sengaja. Lepas itu dia tahu pula kalau berkata-kata di dalam sembahyang itu hukumnya haram. Nah, jadi itu makanya yang takbir itu dinamakan takbiratul ihram. Jadi apa? Jadi apabila kita sudah angkat takbir itu, lah, segala sesuatu yang pada awalnya halal, lah, menjadi haram. Nah, jadi kata-kata itu kan boleh tu, ya kan? Mandir kan boleh. Tapi apabila sudah Allahu Akbar, lah, memandir, berpandir hukumnya haram. Nah, jadi jangan ada berpandir dalam sembahyang. Bisa. Jadi serta diketahui akan haramnya, ya. Dan ketahui akan dirinya dan diketahui akan dirinya di dalam sembahyang. Dan jika dengan huruf yang tiada memberi paham sekalipun. Nah, jadi syaratnya batal berpandir dalam sembahyang. Pertama kita tahu bahawa berpandir itu hukumnya haram. Nah, betul lagi. Dan dia sadar, dia tahu kalau dia dalam keadaan sembahyang. Nah, itu yang kedua syaratnya ya. Nah, walaupun yang diucapkannya itu satu huruf yang tidak dimengerti, yang tidak dipahami sekalipun. Kita tahu tak apa maksud pandiran itu, ada paham orang. Nah, walaupun demikian juga tetap paham. Nah, jadi syaratnya betul apa? Yang pertama tahu di dalam sembahyang, yang kedua sengaja. Nah, paham ya? Nah. Hah? Nanti lagi ini. Belum sampai. Dia bercakap dulu. Nah, yang ini kita masalah cakap. Nah, jadi dan jika dengan huruf yang tiada memberi paham sekalipun. Berarti kan yang keluar dari mulut kita itu selain bacaan sembahyang, nah, satu huruf cuma yang walaupun kita tidak paham apa maksud kata yang keluar itu. Nah, atau satu huruf yang memberi paham dan satu huruf yang demikian dihukumkan dua huruf, maka batal sembahyangnya dengan yang tersebut. Dan satu huruf yang dimatkan ya. Yang huruf yang dimatkan alif, kita baca a. Kan kalau satu kan a. Kalau dimatkan a, jadi dua huruf kan. Jadi balik dua huruf. Jadi kan menjadi dua huruf. Nah, macam mana? Batal. Ya. Maka batal sembahyangnya dengan yang tersebut. Nah, paham ya? Dan lagi batal jika ia berdehem-dehem. Nah, jadi jika ia berdehem-dehem, ya, kan bukan tidak pokok dehem betul kan? Hah? Hah? Ya. Nah, ini betul.
Dan demikian lagi jika ia berdehen-dehen. Iya sengaja. Itu ni kan sengaja tadi ni. Laut awalnya kan sengaja tadi ni bercakap-cakap sengaja. Berarti demikian juga sengaja. Ada batal sembahyang. Sengaja berdehen. Dehen. Tahu dehen nak? Atau menangis. Dalam sembahyang nangis. Jadi jangan kusuk pun sampai nangis sembahyang. Atau mengerang. Mengerang tu madu dia. Ya kan? Mengerang. Oh demam kan? Oh dah ngerang. Ada demam betul segerang. Jadi mengerang ya. Atau berhembus dengan mulut atau dengan hidung. Hembus. Itu kau bumbu berapa kau? Jadi ngembus ya, berhembus dengan mulut atau dengan hidung. Dan banyak. Jadi berhembus dengan mulut atau dengan hidung. Jadi banyak. Jadi boleh kan? Fokus mana? Berhembus baik dengan hidung atau dengan mulut. Dan bersin. Sigo ya, sin. Dan bersin jika nyata dua huruf atau satu huruf yang memberi paham, batalah sembahyangnya. Acing gitu ya. Banyak tak? Bersengaja pula kita gentang ni. Jadi-jadi lah. Macam mana bang? Jadi yang keluar itu dari kata cin itu bersen itu satu huruf atau dua huruf yang bisa memberi bah. Bahkan dimaafkan yang tersebut jika sedikit pada adat tatkala terkeras atasnya oleh yang tersebut. Artinya apa? Dehen lepas tu bersin, nangis, mengerang tentu. Kalau tidak dapat nahan lagi, tidak membatalkan. Itu maksudnya mengeras tu saya tak dapat tahan. Awak tak tahan lah bersin tak apa kata membuskan sekali. Jadi kita harus agak keluarnya tu. Kalau bersin tu macam mana supaya jangan sampai keluar satu atau dua huruf yang bisa dipahami. Jadi kalau mana boleh tahan. Ini yang boleh kita lepaskan. Itu terus saya. Kalau seandainya kita tak bisa lagi nak nahan. Dah mengeras. Kalau mengeras tu tak telah lagi tu. Dah tak telah lagi. Dah itu satu batas kesanggupan kita. Dah tak telah lagi. Keluarkanlah. Cuma ada tadi. Jaga batas dia. Jangan sampai. Ya. Faham ya? Jadi bahkan dimaafkan yang tersebut jika sedikit pada adat. Sedikit ya, sedikit adat. Tatkala terkeras atasnya. Terkeras itu maksudnya apa? Tak sanggup lagi nak melawan, nak nahan oleh yang tersebut. Dan jika nyata daripadanya dua huruf pada tiap-tiap kali sekalipun. Walaupun nyata keluar dua huruf, cuma kita tak dapat lagi nahan. Ya, faham ya? Bersalahan jikalau nyata yang tersebut itu pada adat dan nyata daripadanya dua huruf atau satu huruf yang membawa batalah sembahyang, melainkan apabila jadi penyakit
yang melazimkan dia sekira-kira tiada sunyi daripadanya masa yang luas sembahyang padanya, maka tiada batal sembahyang. Semput terima tak apa. Ya, kalau itulah memang jadi penyakit ya. Nah, jadi tak ada masa dalam waktu sembahyang zuhur mereka zuhur lagi dari jam 12.30 mereka sampai jam 3 itu kan time zuhur kan betul. Nah, dalam waktu itu tak ada mes dia, mes. Tak ada berhenti. Nah, tak ada pride dia tahu nak bersin je mau, tahu bersin ni. Pokok sesudah kalah, sebentar lah pula ya. Nah, kalau macam itu macam mana? Boleh. Nah, tapi kalau ada waktu time dia memang tak ada tu. Ni kalau macam jam 12.30 masuk tu. Biasa dia menurut adatnya nanti kalau jam 1 ni dah kurang ni. Dah agak jarang sikit anu dia kan. Kita tunda sembahyang dulu sampai ke waktu anu tu tadi tu. Waktu longgar itu tadi. Jangan kita paksakan juga sembahyang di awal itu. Walaupun nanti akan di akhir waktu dah jam 2.30 kan. Menurut keyakinan awak jam 12 kan dia telah longgar ni. Dah makan ubat kita kan. Dia sejam atau 2 jam ada reaksi ubatnya. Berhenti dia. Tunggu sampai tunda sampai waktu longgar yang tadi tu. Nah, jadi ya itu boleh kita menunggu sembahyang tu, bukan kita melalaikan nama tu. Nah, itu bukan itu melalaikan sembahyang. Jadi jangan dipaksakan juga waktu itu juga nak sembahyang lah. Nah, kalau kita paksakan juga waktu itu sembahyang dalam keadaan menurut tadi, ia tak sah juga sembahyang. Kalau pun sembahyang, tidak tak dapat juga kewajiban kan? Sembahyang dia batal. Lebih baik kita tu. Lah, faham dia? Adapun jikalau berkata-kata ia di dalam sembahyang dengan ketiadaan sengaja, berbanding dalam sembahyang tapi tak sengaja, ada kan fikiran? Ada tak jumpa? Bisa jadi kan? Ini kan andai-andai ni. Dan ini apa nama kalau dalam istilahnya fikih tirabi kalau tak salah. Jadi kalau saya terjadi begini bagaimana hukum yang kalau begini macam mana hukum dia lah. Dia tak terjadi, jarang terjadi. Cuma andaikan terjadi ya. Kan tak mungkin orang sembahyang dalam sembahyang cakap kan. Kan tak ada kita jumpa tak. Tapi kalau umpamanya kita jumpa di dalam sembahyang tu orang bercakap, cuma dia terlupa, tak tahu kalau dia terlupa, tak sengaja, dia kan terlupa tu. Dan jikalau berkata-kata ia dalam sembahyang dengan ketiadaan sengaja, seperti terlanjur lidahnya terkejut, kan? Tengah sembahyang umpamanya orang tu melatah lewat tikus atau cicak apa. Kalau orang latah kan biasa keluar terlompat dia kan. Tikus. Begitu Atau tiada ia ketahui akan haramnya. Dia tak tahu kalau bercakap dalam sembahyang hukumnya haram. Atau tiada diketahui akan dirinya dalam sembahyang. Dia tak sadar kalau dia tengah sembahyang. Tak bacalah pana orang tu. Tak sadar kalau dia tengah sembahyang. Begitu? Orang pana. Kalau bahasa Melayu itu pana. Kalau bahasa ini panah. Ya. Maka jika sedikit perkataannya pada adat, sedikit yang dia cakap menurut adat ya, yaitu 6 kalimat pada adat atau kurang. 6 kalimat itu 6 kata-kata dia. Aku pergi ke pasar malam tadi baru. Aku pergi ke pasar malam tadi 5 kan. Bukan 6, dia kan 6 kata, 6 kalimat pada adat atau kurang. Macam mana? Dia ada batal sembahyangnya. Jadi tidak batal. Sarannya mana? Sarannya tak tahu hukum bercakap dalam sembahyang haram. Yang kedua dia lupa.
ada yang tiga itu macam mana? 6 kata dia bercakap sembahyang. Nah, berarti kan pendek kalau ada tu. Nah, macam mana? Tidak apa? Tidak. Dia kalau yang anu gimana pula model kalau yang tak tahu tidak. Dia tak tahu hukum haram waktu bercakap dalam sembahyang tu hukum haram tak tahu dia. Dia tak belajar belum, berarti dia tahu lah. Jadi dia memang tak tahu dalam anu. Ya memang cik. Aku dah baru mula masuk Islam lah. Baru kerja mula tahu ya. Kalau model awak ni tak ada itu mana. Tahu dia. Dia tahu. Kalau model awak ni tak ada itu lah seumuran dah Islam. Nah, ini kalau orang yang baru memang buta kayu. Aku ya. Baru ada. Hitungan dia. Model awak ni tak ada cerita lagi lah. Nah. Ada. Ya, parah nak kan. Nah, sembarang punya api. Kalau tak, ya mana tahu ni gitu. Gimana pula? Kita rumah kita sendiri kan rumah. Kita rumahnya orang assalamualaikum. Belum tak jawab tu lagi kira. Ya itu dah tadi. Kalau andainya mulut kita terlalu cat aja. Orang tengah sembahyang ni, kita tak sadar pasal kita tengah sembahyang ni. Salam dah kan? Baru tak apa tu. Tak ada sembahyang. Ada kita salam tu apa tu? Tapi gimana pula gitu? Ha? Saya pernah coba tu. Saya bukan perasaan sudah 1 rakaat saya kuatkan baca ayat tu lagi. Saya supaya tahu. Kira-kira gimana tu? Itu tak apa-apa. Ini yang sekarang ni yang kita ucapkan di luar daripada baca sembahyang. Dan maksudnya tu Boleh. sembahyang kita tadi tu Boleh. Cuma nanti harus ada kasatnya. Dekat sunat aja tu kan. Apa kasat kita? Oh, niat kita. Niat kita menggerakkan tadi. Itu kedua ni kalau sengaja kita nak bagi kita orang masalah sembahyang. Dah. Just beritahu, kalau sembarang. Itulah jauh. Sembarang, kan kita tahu dia Dah jauh pula kaji dia kan maksud tu. Nah. Tapi kalau kita baca tu dia tak apa-apa. Walaupun waktu sembahyang siap kita jahatkan cuma dapat makruh saja. Kalau kita mengeraskan tujuan kita nak memberitahu orang sengaja kita itu aja, ya batal sembahyang kan. Ada nak perlu tak pelajari itu benda itu kan. Dah. Ya. Makanya kita gini. Waktu itu aja kita baca ayat besar. Kalau susah soalnya kan. 1 rakaat sudah, tak ada satu. Itu sudah. Iya, kalau banyak sayang. Kali itu ada orang salam itu kalau kita sama ayam lanjut aja sama ayam. Bisa